Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa melalui media ini dalam rangka untuk tafakuh fiddin, untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya para bapak ibu dan ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjelaskan fikih ibadah saat darurat. Karena hal ini yang menjadi perbincangan, ya, dipertanyakan, dipersoalkan di mana-mana, termasuk kita semuanya, dengan adanya virus corona ini. Sebelum menjelaskan fikih ibadah saat darurat, kita fahami dulu dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya ini untuk hambanya, baik yang isinya perintah ataupun larangan, itu semuanya adalah untuk kebaikan-kebaikan hambanya. Tidak ada satupun syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk membuat kesengsaraan, membuat sedih, ya, menzalimi hambanya. Tidak ada sama sekali, kecuali hamba itulah yang membuat sengsara dirinya sendiri, memilih yang sulit, memilih yang memberatkan dan seterusnya, ya. Jadi inilah yang harus difahami pertama kali, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya dalam rangka untuk kebaikan dan kemaslahatan hamba-hambanya, bukan untuk membuat kesedihan, kesengsaraan dan menzalimi. Inilah maksud dari maqasid syariah, ya. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya dalam rangka untuk maslahat hamba-hambanya. Ini yang harus difahami pertama kali oleh kita semuanya. Untuk selanjutnya yang kedua, kebaikan-kebaikan dalam hal apa saja yang maslahat bagi hambanya, ulama sudah merumuskan dengan istilah daruratus sittah, 6 hal yang mendasar bagi hambanya. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan untuk menjaga 6 hal yang utama ini. Yang pertama adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan untuk menjaga agama, keyakinan manusia. Betapa berharganya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki keimanan sedikit pun di dalam hatinya, itu adalah perlu syariat untuk melindungi, perlu hukum untuk melindunginya. Sehingga tidak boleh ada yang berbuat sewenang-wenang terhadap manusia yang beragama, yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan untuk menjaga nyawa, untuk menjaga kehidupan. Betapa syariat ini sangat memuliakan nyawa siapapun, yang beriman ataupun yang kafir. Dilarang untuk menghilangkan nyawa siapapun tanpa hak sedikit pun. Karena yang mencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yang berhak untuk mematikan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa berharganya kehidupan atau nyawa seseorang, ya. Karena ketika orang itu masih hidup, masih bisa diharapkan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, masih bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan nyawa seseorang itu adalah seperti menghilangkan nyawa manusia seluruhnya. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini untuk menjaga nyawa manusia, baik yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, syariat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan dalam rangka untuk menjaga akal. Syariat memuliakan akal karena akal yang sahih, akal yang benar akan sinergi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda antara orang yang tidak punya akal, ya, orang yang gila, ya. Syariat ini adalah untuk orang yang berakal. Jika ada hamba yang menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah akalnya rusak, ya, atau gila, atau mabuk dan seterusnya. Sehingga dengan akal ini bisa memilih mana yang lebih maslahat untuk dirinya, mana yang lebih baik, mana yang lebih bermanfaat untuk dirinya.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini dalam rangka untuk menjaga akalnya yang merusak akalnya sendiri dengan minuman keras, dengan narkoba, dengan hal-hal yang memabukkan. Ini Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Yang keempat, syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk hambanya dalam rangka menjaga keturunan, hifdzun nasl, ya, keturunan, kebersihan, kejelasan, kemuliaan keturunan itu sangat dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tua kita, ya, ayah kita, ibu kita, ya, orang tua, istri kita, ya, kejelasan keturunan kita nanti. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat menikah, larangan untuk berzina, ya. Karena berzina ini adalah merusak silsilah, merusak tuntunan terkait dengan masalah rumah tangga keturunan, ya, yang akan menghinakan manusia, yang akan menghilangkan generasi-generasi yang akan datang, ya, merusak tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. LGBT, ya, prostitusi, semuanya itu adalah menolak dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang menolak syariat menikah, ya, yang halal, tentu dia adalah pelaku perusak keturunan itu sendiri. Yang kelima adalah syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam rangka untuk kemaslahatan hambanya, yaitu menjaga hartanya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi seluruhnya, akan tapi manusia diberikan hak untuk memiliki, ya, kemuliaan dalam hal ini, ya, memiliki dengan cara yang sah, dengan cara yang halal, berjual beli, ya, berdagang, bermuamalah, ya, tidak boleh riba, mencuri atau goror atau memeras orang lain, menzalim orang lain, karena kepemilikan seperti ini kepemilikan yang tidak halal, yang tidak baik. Yang terakhir, yang keenam, syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam rangka untuk menjaga kehormatan harga diri hamba Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini diturunkan untuk menjaga, ya, hubungan manusia dengan manusia, bahwasanya mereka adalah satu sumber yang sama, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Tidak boleh ada perbudakan manusia kepada manusia, melecehkan manusia yang lainnya karena etnis, karena suku, karena warna kulit, karena warna rambut, ya. Yang utama adalah yang jujur, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan penjelasan yang tadi, maka bisa saya simpulkan bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain dan tidak bukan adalah diturunkan untuk kemaslahatan ibad, untuk kemaslahatan hambanya. Maslahat ibad atau kebaikan-kebaikan hambanya yang mendasar, ya, ada 6 tadi. Dalam hal menjaga agamanya, nyawanya, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Jadi jika ada syariat Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang mendasar yang perlu digarisbawahi oleh kita semuanya. Jika ada syariat Allah Subhanahu wa taala lalu dalam pelaksanaannya itu bertentangan, berselisih, ya, berseberangan, ya, tidak sesuai dengan maqasid syariah, dengan tujuan syariat itu diturunkan, ya, tidak menjaga agama, tidak menjaga nyawa, justru akan mencelakakan nyawa, ya, justru akan agama dilecehkan, akalnya akan hilang dan sebagainya, maka syariat itu menjadi gugur, syariat itu menjadi tidak ditegakkan, tidak dikerjakan, ya. Jadi harus ditinggalkan dan mengambil atau mencari, ya, yang lainnya yang lebih maslahat, ya, yang lebih maslahat. Bapak Ibu yang berbahagia, di awal saya jelaskan terkait dengan poin yang pertama adalah bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat, untuk kebaikan hamba-hambanya. Yang kedua, ya, kemaslahatan dalam hal apa saja itu dalam 6 hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga dalam hal ini yang akan kita sampaikan adalah kita harus siap melaksanakan fikih ibadah ini di dalam keadaan normal atau dalam kondisi yang ideal, ya, ataupun dalam kondisi yang darurat, yang tidak normal.
Kita harus memahami, ya, mempelajari fikih ibadah dalam keadaan ideal dan mempelajari pula fikih ibadah dalam kondisi yang darurat, serta mengajarkannya kepada jamaah kita. Selama ini kita mungkin hanya mengajarkan kepada jamaah fikih, ya, ibadah, ya, muamalah, ya, dalam keadaan yang ideal, dalam keadaan yang normal, mengajarkan cara berwudu, ya, kemudian ibadah sholat, ya, dan yang lainnya dalam kondisi-kondisi yang ideal, yang normal, dan itu mudah bagi siapapun ketika sarana dan prasarannya tersedia bisa melakukannya. Akan tetapi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan di luar dari yang biasanya, yang tidak normal, kondisi yang darurat, kaum muslimin menjadi bingung, menjadi kaget, sehingga menyalahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat kok seperti ini, tidak jelas, padahal kita sendirilah yang belum menjelaskan kepada kaum muslimin, atau kebanyakan kaum muslimin ini yang justru tidak jelas pemahamannya. Kita harus memberikan pemahaman kepada umat, kepada jamaah, mengapa kita harus ibadah di rumah, ya. Kita tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita harus, ya, sementara tidak Jumat berjamaah, ya. Bahwa ibadah di rumah adalah kemaslahatan yang lebih berat, yang lebih baik dibandingkan beribadah di masjid untuk saat ini, ya. Masjid yang paling mulia, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ditutup untuk antisipasi hal ini. Dan sungguh bijak para ulama-ulama yang di sana yang sudah memberikan fatwanya tersebut, tidak menunggu sampai ada korban yang terjangkiti virus corona ini. Alangkah dahsyatnya fitnah yang terjadi kepada agama, kepada jiwa, kepada akal, dan seterusnya apabila sampai terpapar COVID-19 saat ibadah di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, ya. Dan Anda begitu berat, ya, menutup sementara, ya, beribadah di masjid Anda, yang tentunya masjid yang kita miliki tidak lebih mulia dibandingkan dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Yang mulia saat ini adalah, ya, masjid rumah Anda, ya. Apabila Anda atau antum faham dengan fikih ibadah saat tidak ada air, ya, saat sakit, saat kondisi tidak normal, ya, maka antum semuanya tidak akan bingung terhadap syariat ini, ya. Mensikapinya dengan pemahaman, bukan sekedar dengan perasaan, ya, dengan perasaan semata, ya. Tidak berjamaah itu tidak afdol, ya, tidak Jumatan tidak afdol. Kalau meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, ya, itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti Anda tidak memahami syariat ini dengan sebaik-baiknya di saat darurat, ya, di saat darurat, ya. Itu yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita memahami tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam rangka untuk kemaslahatan hambanya, maka penting bagi kita semuanya memahami pula bahwasanya kemaslahatan ini berlaku saat kondisi normal, apalagi saat kondisi darurat, saat kondisi yang tidak normal. Nah, baik maslahat ini berlaku untuk orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya orang yang beriman inilah yang mendapatkan kelebihan, keutamaan dibandingkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan di awal tadi, mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami fikih ibadah saat darurat, beribadah di saat kondisi tidak normal, saat kondisi tidak ideal. Karena beribadah di saat kondisi yang normal, kondisi yang ideal, semuanya ada, itu bagi kita semuanya sudah menjadi kebiasaan, sudah bisa melaksanakannya. Menjadi penting di sini untuk menjelaskan kaidah-kaidah fikih ibadah saat kondisi darurat dengan cara yang mudah, dengan jelas, moderat, dengan waqi'iyah, dengan realistis, ya. Sehingga kita pun memahaminya dengan baik dan benar. Nah, penjelasan dengan baik dan benar dan disertai dengan contoh-contoh yang nyata,
ini akan membuat semakin jelas ya, semakin mudah difahami. Ya, sebagaimana kita sendiri sering melakukan ibadah-ibadah di saat darurat, meskipun daruratnya itu adalah darurat yang mungkin ringan, seperti menjamak sholat karena kita bepergian, atau kita tidak Jumatan karena kita dalam keadaan safar sehingga menggantikannya dengan sholat duhur. Itu begitu mudah kita menerima rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu maslahat untuk dia saat itu. Saat ini yang kita hadapi adalah virus corona, virus yang mewabah seluruh dunia, dan ini adalah darurat dunia ya. Tentunya ini adalah tidak hanya maslahatnya bagi seorang saja, tapi ini bagi seluruh manusia. Maslahatnya untuk agama, maslahatnya untuk nyawa ya, secara khusus, akal dia, kemudian keturunan dan seterusnya, bahkan ekonomi dan seterusnya. Oleh sebab itu, saya kira ini darurat-darurat yang sudah luar biasa, dan kita seharusnya lebih mudah menerima ya kemaslahatan yang lebih besar, kemaslahatan yang lebih syumul ya, tidak hanya bagi seorang saja, tapi inilah untuk seluruh umat. Virus corona ini adalah wabah yang bukan seperti musibah gempa bumi atau gunung meletus ya, yang korbannya bisa langsung dihitung, kerusakan fisiknya bisa dideteksi ya. Saat gempa semua harus keluar rumah ya, kumpul bersama di tempat yang aman, di tanah lapang. Tapi kalau virus corona ini antisipasinya bukan kumpul bersama, bukan keluar bersama di tanah lapang, bukan. Tapi antisipasinya justru kita harus berpencar ya, bukan ngumpul ya, bukan berkerumun. Karena kematiannya akan terus terjadi apabila masih ada kumpulan-kumpulan ya, ada kerumunan-kerumunan ini dilakukan. Ada yang orang-orang yang masa bodoh yang tidak mau tahu dengan hal ini ya. Apabila orang-orang yang beriman, orang yang punya agama, yang punya akal gitu ya, peduli dengan nyawanya, peduli dengan keturunannya, peduli dengan kemaslahatan yang lebih baik ya, tidak masa bodoh, tentunya dia akan mengambil sikap sebagaimana sikap para sahabat. Allah meridhoi mereka ketika menghadapi wabah ya, ketika menghadapi wabah. Karena wabah ini tidak bisa diselesaikan kecuali dengan berpencar ya, kecuali dengan berpencar. Para sahabat ya berpencar di gunung-gunung ya, di kampung-kampung, tidak bersama lagi kan itu ya, untuk sementara waktu beribadah mandiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang tepat ya untuk mensikapi agar virus corona ini tidak menyebar ya. Itulah jawaban yang cerdas ya. Melakukan lockdown, memutus tersebarnya dengan cara tetap beribadah, akan tapi di rumah, di masjid rumahnya masing-masing bersama dengan keluarga. Sholat berjamaah di masjid ya, sholat Jumat ya, berjamaah di masjid, sholat tarawih berjamaah di masjid ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha berjamaah dengan kaum muslimin ya, menuntut ilmu, mencari ilmu di sekolah ya, entah di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan yang tinggi ya. Ya, ibadah-ibadah yang melibatkan orang banyak ini tentunya pahalanya lebih banyak, lebih maslahat ya. Kita diwajibkan mencari ilmu, menuntut ilmu ya, itu bagian dari kewajiban kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh ya. Ya, itu bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya secara berjamaah ya. Kemudian dalil-dalilnya dalam hal ini adalah qat'i, dalilnya jelas. Akan tetapi kita ketahui bersama bahasanya penyebaran virus corona ini lebih cepat, masif, karena sebab adanya kumpulan-kumpulan, kerumunan-kerumunan orang banyak ya. Ibadah sholat berjamaah di masjid, sholat Jumu'ah berjamaah, dan sholat tarawih nanti
karena melibatkan orang banyak, lebih dominan untuk terjangkiti virus corona ini. Maka meskipun di sana ada kemaslahatan, kebaikan-kebaikan bagi orang yang beriman, tapi di sana ada kemaslahatan yang lebih baik, yang lebih urgen, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak selaras dengan tujuan syariat itu sendiri diturunkan, maka kita mengambil kemaslahatan yang lebih kuat. Ada kaidah fikih dalam hal ini, yaitu al-hukmu yattabi'ul maslahah ar-rajihah, ya. Jadi al-hukmu yattabi'ul maslahah ar-rajihah. Jadi hukum itu ditegakkan atau hukum itu ditetapkan, dipilih karena mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat. Ya, beribadah berjamaah di masjid ada maslahatnya, ya. Sholat Jumat berjamaah itu ada kemaslahatannya. Akan tetapi, ya, dalam hal ini ada kemaslahatan yang lebih besar lagi yang akan diambil untuk seluruh dunia, untuk nyawa manusia, ya. Virus corona COVID-19 ini bukan sesuatu yang dhonni lagi. Ini sudah qat'i, sudah waqi'i. Yang terjangkiti sudah ribuan, yang meninggal sudah ribuan, ya. Dokter-dokter, para perawat yang sudah meninggal itu begitu banyak sekali, ya. Pejabat, kemudian rakyat biasa yang meninggal sudah banyak sekali. Ini wabah mendunia, bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan di wilayah kita, di Lampung pun sudah banyak sekali yang wafat, yang meninggal. Jadi kita tidak menunggu zona hijau kita menjadi zona merah baru kita kemudian melakukan preventif, kita baru berakal, kita menggunakan akal kita, ya. Akan tapi dari sekaranglah kita betul-betul untuk memilih yang terbaik, yang lebih maslahat. Poin yang keempat yang akan kami sampaikan di sini adalah kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billah min husni ibadatillah. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari ibadah yang terbaik. Tidak pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kalau bisa dikatakan gitu ya dalam tanda kutip, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berpikir buruk kepada kita. Tidak pernah suudzon kepada hambanya, ya. Segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah untuk kemaslahatan hambanya. Wahilah yang berbahagia, kita ketahui bersama instruksi presiden, arahan dari gubernur, para wali kota, ya, bupati, ormas Islam, muaranya semuanya adalah untuk kemaslahatan bersama. Sekolah diliburkan, bahkan masa liburannya itu diperpanjang sampai batas yang belum ditentukan, ya. Korban terkait dengan COVID-19 itu sudah ribuan dan di seluruh negara, ya, di seluruh dunia, ya. Sampai sekarang masih terjadi, ya. Sekolah diliburkan, ibadah dilakukan di rumah dengan keluarga, ya. Lockdown, ya. Bukan untuk jalan-jalan, ya. Keluar seperlunya, kemudian setelah itu kembali lagi ke rumah. Ini adalah pilihan fikih yang lebih maslahi saat ini, ya. Maslahat untuk agama, untuk nyawa, untuk keturunan kita, ya. Untuk manusia seluruhnya, bukan hanya untuk pribadi saja, ya. Hilangnya nyawa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahsyat, ya. Lebih menggoncangkan dibandingkan kemuliaan Ka'bah, ya, yang mulia, ya. Sehingga Ka'bah diliburkan untuk kemuliaan nyawa anak manusia, ya. Maka saya mengajak, ya, kita berpikir jernih, karena akan ada corona gelombang kedua, gelombang ketiga dan seterusnya apabila kita masa bodoh dengan kondisi sekarang ini, tidak melakukan lockdown, ya. Masih berkomunikasi atau berkumpul, ya, dengan komunitas-komunitas yang dimiliki, ya. Sehingga virus ini tidak terputus, ya, virus ini tidak habis-habisnya. Ya, kita bersemangat untuk ta'abudi, ya, ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala
tapi didasarkan dengan kemaslahatan dan pemahaman yang lebih baik ya, yang lebih luas, yang lebih sumul kemaslahatannya ya. Saya kira itu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.